kami ucapkan terima kasih kepada ayah SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang yang pada pagi hari ini berkenan menerima kami 4 CGP dari SMK 8, ada Pak Ati, Pak Robi, Bu Andi, dan saya. Izinkan kami dalam kesempatan ini berkolaborasi untuk melaksanakan tugas pada modul 3.1 tentang pengambilan dan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk itu alangkah lebih baik kita awali pertemuan kita dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ayah, mungkin kita tidak berpanjang-panjang kalam, kita langsung saja pada beberapa pertanyaan dan wawancara. Mohon izin barangkali di sini kami harusnya tugasnya masing-masing, tapi karena kita ada 4 CGP, kita berkolaborasi nanti untuk masing-masing menanyakan 2 pertanyaan, tapi nanti untuk pelaporannya kita tetap masing-masing, begitu ya. Yang pertama dan yang kedua saya melakukan pertanyaan, selama ini bagaimana ayah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Iya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam lingkungan kerja ini, memang kita sering dihadapkan dengan situasi dilema etika. Dilema etika ini merupakan situasi yang dihadapi seseorang, di mana keputusan mengenai perilaku yang layak harus diambil, harus dibuat. Ada beberapa cara dalam mengatasi kasus-kasus ini. Yang pertama, apakah ini tujuan baik atau di awal baik atau barangkali di akhir baik. Kemudian ada loyalitas ganda ini, jadi dua-duanya memang bagus. Kemudian ada yang sesuatu yang disembunyikan. Kalau ngomong seperti ini, khawatir ada yang tersinggung sehingga disembunyikan. Kemudian ada tak seorang pun akan tahu, ini lebih ini lagi gitu. Yang tahu hanya kepala sekolah misalnya seperti itu. Dan ada bisa jadi semua orang juga bisa melakukan. Nah, bagaimana di kita ini di SMK 8 ini. Nah, kalau kaitannya dengan siswa, misalnya masalah dengan siswa, itu ada asesmen awal. Asesmen awal ini yang dilakukan oleh, misalnya tidak hadir, itu dilakukan oleh piket. Nah, kemudian hari kedua nggak hadir, maka pemanggilan oleh wali kelas dengan bersama-sama dengan PPBK dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga nanti ada titik sekian pemanggilan orang tua, maka diberikan peringatan pertama misalnya. Kemudian kalau nanti sekian misalnya diberikan peringatan kedua dan seterusnya. Nah, itu yang dilakukan oleh terima kasih ya. Kemudian selama ini bagaimana saya menjalankan pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang memiliki 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama bernilai mengandung nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, kita identifikasi masalahnya. Nah, misalnya ada seorang guru diundang untuk workshop. Nah, workshop yang undang misalnya dinas pendidikan. Satu sisi, guru ini kan untuk mengembangkan kompetensi. Satu sisi lain, dia juga ngajar. Nah, jadi maka apalagi misalnya workshopnya sampai memakan waktu beberapa hari, 3 hari sampai 1 minggu, bahkan ada yang
Kalau reskilling, skilling itu sampai sekian berbulan-bulan gitu. Nah, maka itu langkah yang kedua guru itu diajak diskusi. Gitu. Nah, kemudian itu akan melibatkan siapa? Melibatkan tim manajemen, kurikulum, kemudian wali kelasnya juga harus tahu, kemudian MGMP guru mata pelajaran itu sendiri gitu. Nah, sehingga dengan hasil diskusi itu maka ada yang nimpal gitu. Ada yang melihat, sehingga dua-duanya bagus. Anak tidak dirugikan, guru ini juga punya kompetensi. Itu dia yang berkembang. Ya, sudah jelas sih tadi ya saya disampaikan ayah, namun mungkin ada beberapa yang kami tanyakan juga. Mungkin ketika ada keputusan yang diambil, mungkin ada langkah-langkah atau prosedur khusus yang biasa dilakukan pada saat yang harus mengambil keputusan. Biasanya sih langkah-langkah dan prosedur apa sih yang biasanya ayah lakukan? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan. Nah, itu yang pertama mengidentifikasi pertanyaan etika yang dilakukan yang ada. Ini masalahnya apa? Nah, kemudian yang kedua membuat daftar semua fakta yang relevan. Kalau tadi anak ini misalnya yang bermasalah gitu, kan identifikasi masalahnya apa nih? Nah, yang kedua membuat daftar fakta-fakta kutukan, fakta-faktanya gitu. Yang ketiga mengidentifikasi pemangku kepentingan di dalam ya berarti kan ada di situ. Kalau masalahnya terhadap siswa, ada wali kelas, ada PP, ada orang tua gitu, ada anak itu sendiri gitu. Nah, kemudian yang keempat, apa saja opsi yang bisa dilakukan, yang bisa diambil gitu. Yang kelima, opsinya apa? Kemudian apa yang harus, yang kelima, apa yang harus dilakukan? Setelah ada opsi, oh opsi satu ini, opsi satu ini, yang kedua, ketiga, dan seterusnya, maka kita ambil apa yang harus dilakukan. Kemudian apa yang, nah setelah kita akan melakukan katakanlah opsi yang pertama. Opsi yang pertama ini, kenapa kita memilih ini? Pembenarannya atau kalau kaitannya dengan siswa, untung ruginya apa gitu kalau kita ngambil opsi yang pertama misalnya. Gitu. Oh, anak ini misalnya, kenapa kok kita pertahankan anak ini? Karena latar belakang, kalau anak ini sampai pindah, kemungkinan besar dia nggak akan sekolah karena orang tuanya ekonominya sangat kurang misalnya. Nah ini, maka kita pertahankan di sini. Sehingga ada bahasa saya, barangkali kita tuh dikasih motivasi aja saja gitu anak ini gitu. Minimal sampai lulus saja gitu. Nah, ini karena ya tadi itu pertimbangan tadi gitu. Kemudian itu yang kenapa kita pilih opsi itu gitu. Yang terakhir, nah, bagaimana masalah etika ini? Ya kalau misalnya ini, kalau satu sisi seperti itu, sisi yang lain ini, oh ya, yang menguntungkan yang ini gitu. Maka kita milih yang tadi opsi yang satu misalnya. Nah, yang lainnya bisa dicegah seperti itu. Itu langkah-langkah, ada 7 langkah itu yang kita ambil. Nah, kalau yang ringkas ya step by step gitu. Nah, itu yang kita lakukan terus seperti itu. Dari langkah tadi ada 7 langkah ya. Ya. 7 langkah, mungkin ada hal-hal yang efektif dan efisien gitu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di Indonesia tadi. Yang biasanya ini lebih efektif itu biasanya apa ya?
Ya, memang kita ada dua ya pendekatan yang harus dipegang ya. Kadang-kadang menjadikan juga dilematis. Yang pertama aturan, yang kedua kemanusiaan atau peduli ya. Ini juga sering kali ini. Iya, jadi menjadikan ini. Nah, akhirnya dari dua pijakan itu, maka yang diambil itu pengambilan efektif adalah win-win solution. Jadi apa? Kalau kita ambil ini, keuntungannya apa? Ada win-win solution. Kemudian yang kedua ada pendekatan humanis, humaniora, pendekatan. Kalau pendekatan klasikal barangkali akan lebih umum, tapi kalau pendekatan humanis ini apa masalahnya? Anak ini kok bermasalah kenapa? Atau guru ini bermasalah kenapa? Ada pendekatan yang humanis. Nah, sehingga dia akan lebih terbuka. Nah, kemudian yang ketiga itu terbangunnya trust, kepercayaan. Nah, sehingga kepada siapa, baik teman sejawat maupun anak, misalnya masalahnya pada anak ini mengungkapkan, mencurahkan unek-uneknya, atau dia curhat gitu. Curhatnya kepada siapa? Dia percaya kepada siapa gitu. Dia terbangunnya. Itu kayaknya rasanya yang paling efektif itu ya. Baik, Ayah, untuk pertanyaan selanjutnya nih dalam pengambilan keputusan karena dilema ya, kasus-kasus dilema etika. Ini hal-hal apa yang biasanya menjadi tantangan, Ayah? Ya. Hal apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika? Yang pertama pasti adanya pro dan kontra. Pro dan kontra dalam keputusan. Nah, yang kedua, apa gini tantangannya, apalagi kasus itu melibatkan ordal, orang dalam, melibatkan teman-teman tanda kutip, ya, nggak usah jelasin tanda kutip yang di luar, pihak-pihak ketiga yang seperti itu. Ini kadang-kadang kan kita, aduh riwah gitu ya. Iya. Kemudian yang ketiga, kalau kasus itu menyangkut nama baik sekolah, nah itu juga menjadi tantangan. Ya, menyangkut nama baik sekolah gitu. Nah, yang keempat tantangannya apabila yang dilanggar adalah keputusan bersama. Pagi ngomong tempe, sore tahu. Nah, itu juga sangat-sangat ya apa menjadikan tantangan. Kemudian Ayah, apa Ayah punya tata laksana atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apa Ayah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus gitu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ayah jalankan? Yang pasti, yang pertama, jadwal tidak pernah disiapkan karena munculnya kasus dilema etika ini kan juga nggak pernah dijadwalkan gitu. Ya, tidak pernah dijadwalkan gitu. Nah, kemudian karena tidak dijadwalkan, kemudian setelah terjadi, nah kita harus mengenali kasus tersebut, dikenali kasus tersebut. Kemudian yang berikutnya, siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Setelah dikenali, langkah berikutnya maka siapa saja yang terlibat gitu. Nah, kalau yang terlibat 1 sampai 2 orang, langsung selesaikan. Satu. Ya kalau ya hanya 1-2 orang kan, ini apa masalahnya gitu. Kalau
ada yang perlu dibicarakan, nggak perlu gontok-gontokan, nggak perlu otot-ototan, selesai. Tapi kalau yang langkah berikutnya, kalau melibatkan orang banyak, maka kita undang pihak-pihak yang terkait, pihak terkait. Nah, misalnya orang banyak ini melibatkan satu kelas misalnya, otomatis pihak-pihak terkait yang terlibat siapa saja? Anak tersebut, kemudian orang tuanya, terus permasalahannya dengan apa misalnya? Kalau masalahnya misalnya apakah itu anak itu tawuran, nah berarti kan yang tawuran sana juga diundang anaknya, orang tuanya juga diundang, pihak kepolisiannya juga diundang. Nah itu kalau melibatkan orang banyak. Kemudian penyelesaiannya harus cepat. Supaya apa? Supaya tidak melebar keluar. Ya jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda pasti akan berkembang. Akan bahkan bisa meletus yang lebih dasar lagi. Salah satu contoh ini. Padahal di sekolah sudah anak ini ya berantem. Anak ini sudah dikumpulkan, ya sudah berdua, udah salaman gitu. Tapi kesalahannya tidak melibatkan orang tua saat itu. Nah, sampai di rumah ternyata ini ngomong ke orang tuanya dia tidak kenal. Nah, sehingga apa? Orang tuanya nggak terima, orang tua ini kan punya tetangga, punya saudara. Nah, sehingga selingkungan bahkan sekampung itu gitu. Satu udah persiapan akan menyerbu ke kampung lain. Beruntung saat itu malam itu saya datang. Nah sehingga bisa dicegah, permasalahannya dijelaskan dan akhirnya tidak jadi. Itu salah satu contoh. Makanya harus cepat gitu. Panggil yang bisa, karena melibatkan orang banyak itu, maka dia panggil pihak-pihak itu yang terkait supaya semuanya bisa terlibat. Nah, kemudian kasus yang yang bisa diduga, misalnya guru terlambat karena faktor hujan misalnya. Nah ini penyelesaiannya seperti apa? Nah itu ya dengan cara refleksi gitu. Cara refleksi ini kan supaya guru tidak tersinggung dan sebagainya. Ya kita misalnya suatu saat bareng-bareng lah, iya. Nah itu disampaikan gitu. Nah supaya ada solusi, jangan menyerah karena hujan gitu misalnya, seperti itu refleksi. Jadi sehingga nanti akan berjalan sesuai dengan poin. Intinya segera ya. Sesegera mungkin. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ayah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi kalau mengintervensi tidak ada lah ya, tapi kita selalu kolaborasi, kolektif, kolegial, sehingga ketika ada masalah kita kan sering panggil bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng gitu. Nah ini ya pihak-pihak yang terlibat, yaitu dari tim manajemen ya, baik Wakasek gitu, kemudian melibatkan PP, PK, kalau kaitannya dengan guru yaitu dengan Badan Pertimbangan Jabatan. Nah itu ya meskipun yang sekarang ini kelihatannya kambuh lagi gitu. Ya yang lalu itu kan ya Badan Pertimbangan Jabatan ini
kolaborasi dengan Wakasek manggil seorang guru kan. Tapi ya memang harus diakui perubahannya luar biasa gitu. Ya meskipun sekarang agak kambuh lagi loh Pak Adit. Oh, ya. Ya agak kambuh lagi, diingetin lagi tuh. Nah itu. Kemudian yang kedua, jangan langsung menjudge, jangan langsung menyalahkan, gitu. Tetapi ya dicari faktor-faktor penyebabnya. Kemudian yang ketiga, ya semua warga sekolah dianggap penting, ya dianggap penting dan ikut terlibat, ikut berperan. Jadi jangan sampai kalau saya misalnya mengumpulkan tenaga keamanan maupun tenaga kebersihan, saya bilang apa? Coba lakukan bersama-sama. Saya adalah orang penting di sekolah ini. Jadi jangan sampai ada yang merasa ya tidak penting. Jadi semua warga sekolah ini orang penting. Coba, iya. Jadi jangan sampai ada yang sifat ya, apalagi sampai merendahkan, jangan sampai seperti itu. Dan satu sisi juga orang-orang yang katakanlah menurut dia itu lah saya kan pegawai rendahan, ya, nggak penting. Itu juga harus dibangun bahwa dia adalah orang penting. Nah, kemudian yang terakhir yaitu saling menghormati terhadap perbedaan. Nah, jadi faktor-faktor yang mempermudah, yang pertama adalah ya manajemen. Manajemen itu termasuk ya sumber daya manusianya, gitu. Jadi bahwa keputusan itu diambil yang merupakan kolektif kolegial, menjadi keputusan bersama. Contoh, ya ada anak pindahan misalnya, mau pindah sama-sama dari negeri, satu sisi kita agak berat gitu menerima pindahan. Ya, sisi yang lain, ya kebenaran anak ini anak yatim, kemudian yang mencari nafkah ibunya pun sudah sepuh. Nah, kemudian rumah yang ditinggali pun numpang. Terus mata pencariannya bagaimana? Ibunya mencari uang itu apabila ada yang nyuruh. Ya. Jadi membantu orang gitu. Nyuruh apa, suruh masak atau suruh ngomong atau apa. Kalau tidak ada yang nyuruh berarti ya menghasilkan gitu seperti itu. Nah kita juga saya nggak bisa menerima sendiri, khawatir tadi itu menjadi salah gitu kan. Akhirnya saya kumpulkan, minimal saya kumpulkan dari kaproknya, wakaseknya saya kumpulkan, kaprok pun semua jurusan saya kumpulkan, kaprok, wakasek semua wakasek saya kumpulkan. Nah, saya sodorkan fakta, tapi masih saya utuh, coba cek berita ini, dicek apa fakta sesuai dengan kenyataan, fakta-faktanya atau tidak. Pada prinsipnya setuju, diterima, tapi tolong dicek kebenarannya. Nah, ini sekarang lagi proses itu. Nah, sehingga ketika keputusan diambil, nanti tidak akan yang saling menyalahkan. Nah, kemudian itu ya sumber daya manusianya itu. Jadi keputusan itu diambil merupakan kolektif kolegial. Yang kedua ada regulasi. Regulasinya apa? Tata tertib, aturan ini. Ya, kemudian yang berikutnya adalah faktor kejiwaan yang bersangkutan. Ya, faktor psikis. Nah,
Kemudian yang berikutnya adalah faktor eksternal. Nah, itu faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan. Baik, terima kasih ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, jangan lari dari masalah. Jangan lari dari masalah. Bahwa dengan adanya masalah, maka kita akan semakin dewasa. Belajar sepanjang hayat dari sebuah masalah. Yang kedua, teman kita adalah teman sejawat. Yang ada di lingkungan kita ini adalah semuanya teman sejawat. Jangan mengatakan itu kan anak buah saya, itu kan bawaan saya gitu. Tapi semua yang ada warga sekolah ini adalah teman sejawat. Ya, kalau dalam agama itu saudara, sahabat gitu kan. Nah, sehingga di situ tidak muncul kasta gitu. Ya. Kemudian yang ketiganya, dalam mengatasi masalah maka dengan musyawarah mufakat. Itu yang bisa kita ambil dalam pembelajaran yang kita ambil dalam dilema etika. Terima kasih waktunya, ayah, diskusinya luar biasa, pelajaran berharga buat kita semua. Kita bisa mengambil banyak pengalaman dalam menyikapi permasalahan dari yang benar salah sederhana sampai yang rumit dengan dilema etika di dalamnya. Mudah-mudahan itu jadi pengalaman berharga, bukan hanya sekedar tugas CGP kita, tapi juga buat kita ke depan untuk menyikapi dan menghadapi tugas-tugas di dunia pendidikan. Itu saja. Terima kasih sekali lagi dari kami berempat CGP SMK 8. Mohon doanya semoga kita juga diberikan kemudahan sampai menuntaskan program yang kurang lebih 1 tahun. Iya. Itu sih dari kami. Ayat closing statement, monggo. Ya. Saya terima kasih. Ini alhamdulillah wasilahnya dengan CGP ini punya kesempatan ya ngobrol bareng gitu. Ngobrol bareng yang serius ya. Masya Allah ilmunya ya. Ya, yang serius ya. Nah, sehingga menjadi tambahan wawasan untuk saya sendiri ya. Dan juga ya tentu saja harapan sekolah ini meskipun ini belum selesai, tentu saja banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat. Nah, sehingga nanti bisa baik ya harus bisa diamalkan lah gitu supaya ilmunya bermanfaat. Jadi langsung diterapkan di sekolah kita. Nah, sehingga SMK 8 ini tambah maju. Amin ya Allah. Mungkin itu ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila terlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Arif, terima kasih atas waktunya. Kebetulan perkenalkan, nama saya Dodi Samudi. Ini saya CGP angkatan 8 namun ikut di PGP 9. Iya, mundur satu angkatan ya Pak ya? Betul, satu angkatan. Kebetulan saat ini kami ditugaskan untuk mewawancarai 3 kepala sekolah. Baik. Kepala sekolah kaitan dengan dilema etika. Setiap sekolah mungkin pasti beda-beda Pak Arif ya, beda-beda cara penanganan, cara kebijakan itu mungkin saya akan bertanya atau mewawancari hasil dari pengalaman Pak Arif selaku kepala SMK Negeri 1 Kota Tangerang. Ya. Satu Kota Tangerang Pak Arif ya. Baik Pak Arif, ada yang ingin saya katakan. Yang pertama adalah
dalam keseharian Pak, itu kan dalam keseharian kadang ada beberapa keputusan yang harus diambil oleh kepala sekolah, namun hal itu kadang kaitannya dengan dilema etika yang kadang sulit mengambil keputusan Pak Aib ya. Itu kalau Pak Aib sendiri bagaimana Pak Aib bisa mengidentifikasi kasus itu, apakah ini masuk dilema etika atau bujukan moral? Mungkin itu Pak. Baik, oke. Terima kasih Pak Dodi. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu buat Pak Dodi Syambodi sudah lulus menjadi calon guru penggerak ya. Mudah-mudahan bisa tuntas mengikuti guru penggerak dan dapat gelar guru penggerak, bisa jadi kepala sekolah juga, mudah-mudahan, amin ya Pak ya. Mengikuti Pak Aib ya. Iya. Baik, gini. Bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini karena saya ini sudah pernah juga Pak mengikuti guru penggerak seperti yang Pak Dodi sedang lakukan sekarang. Jadi saya banyak sekali referensi atau mempelajari yang saya pelajari pada saat di guru penggerak, saya langsung implementasikan di sekolah gitu ya. Jadi pada saat saya mengidentifikasi ini masuknya di bujukan moral apa di dilema etika. Nah, jadi saya itu yang pertama yaitu melakukan menguji keputusan benar atau salah pada kasus-kasus tersebut. Gitu ya. Nah, itu ada 4 uji benar atau salah yang biasa saya lakukan. Ini juga berdasarkan dari pengalaman saya di PGP ya, di guru penggerak ya. Yang pertama adalah ada uji legal atau uji regulasi ya. Jadi kalau misalnya memang itu kasusnya ini melanggar hukum atau melanggar regulasi, berarti kan ini udah masuknya kan dilema etika. Ini sudah pasti salah gitu kan. Nah, kemudian kalau berikutnya ada uji intuisi gitu. Jadi kalau bahasa sederhananya itu, apakah tindakan atau keputusan yang kita hasilkan itu sesuai atau berlawanan dengan nilai-nilai yang kita yakini gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada uji publikasi. Kalau yang ini kita harus merefleksi diri apa yang kita akan rasakan bila keputusan ini dipublikasikan menjadi viral atau enggak gitu ya. Bila kita merasa itu tidak nyaman Pak, tidak nyaman dan bisa jadi kita sedang menghadapi bujukan moral kalau seperti itu. Kemudian yang terakhir biasanya kita pakai uji atasan atau uji panutan. Dalam hal ini mungkin di sekolah atasan kami ya di kepala sekolah ya KCD ataupun dinas pendidikan ataupun BKD begitu ya. Jadi uji yang kita bayangkan ini kira-kira kalau ini terjadi kasus ini ya yang dilakukan oleh atasan kita itu dalam menghadapi permasalahan ini seperti apa. Nah, jadi saya itu melakukan 4 uji itu Pak. Kalau situasi yang sedang kita hadapi itu gagal di salah satu uji keputusan di atas tadi atau bahkan lebih ya, maka kita wajib berhati-hati. Nah, boleh jadi kasus tersebut bukan dilema etika ataupun tetapi bujukan moral. Seperti itu Pak. Baik Pak. Makasih penjelasannya nih. Berarti ada 4 Pak ya? Ada 4. Kemudian apa artinya? Tadi Pak Aib menyampaikan juga ke atasan juga ya? Iya, yang terakhir ya. Sebagai uji panutan atau uji atasan seperti itu. Baik Pak. Kemudian untuk ini Pak, ketika dia dilihat termasuk dilema etika, kemudian dirasa ini sama-sama benar. Itu dilema etika. Ini gimana tuh cara mengambil keputusannya kalau di sekolah yang Bapak alami sama ini lakukan? Baik. Jadi kalau dalam menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah kami ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau biasanya yang pertama saya lakukan adalah dengan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan seperti ya. Kemudian setelah itu kita lihat siapa-siapa aja nih yang terlibat ya dalam kondisi seperti itu ya. Apakah mungkin dari unsur guru ataupun manajemen dan seterusnya. Kemudian yang terakhir saya itu biasanya mengajak diskusi para Wakasek Pak. Wakasek kita ada 4, ada kurikulum, kesiswaan, ada humas, kemudian ada sarpras kita ajak. Dan juga biasanya saya mengajak diskusi guru-guru senior yang udah senior punya pengalaman yang mumpuni lah, yang punya pengalaman cukup dengan situasi yang sedang dihadapi. Nah setelah proses itu dilalui, baru saya mengambil keputusan seperti itu Pak. Biasanya seperti itu. Ya. Berarti Bapak juga ada langkah-langkah khusus ya?
Langkah-langkahnya Langkah-langkah ada. juga. Iya. Mungkin langkah-langkahnya atau prosedurnya mungkin yang bisa dilakukan apa, Pak? Nah, ini kalau langkah-langkahnya ini kembali lagi Pak Dodi, saya kan karena saya lulusan guru penggerak juga gitu kan, dan saya Ya. sudah mempelajari lebih dulu tuh. Jadi dalam Betul, kasus betul. dilematika atau bujukan moral, jadi langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan itu ada 9 langkah Pak. Ada 9 langkah. Yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang ketiga ya, dengan situasi ini kemudian tadi tuh yang keempat itu pengujian benar atau salah. Ada uji legal, uji regulasi, intuisi, uji panutan atau atasan, itu yang keempat. Kemudian yang kelima pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam melakukan prinsip resolusi. Kemudian yang ketujuh ada investigasi opsi trilema. Oke, nanti dipelajari lagi ya, saya juga agak lupa tuh. Apa tuh Trilema, investigasi opsi trilema? Pak Dodi mungkin lagi belajar ya. Kemudian baru yang kedelapan membuat keputusan. Yang terakhir kita melihat lagi keputusan tersebut dan merefleksikan gitu kan. Jadi untuk kalau kasus-kasus berikutnya baik bujukan moral ataupun dilematika, kita sudah punya referensi dari yang sebelumnya seperti itu Pak Dodi. Baik. Berarti apa yang dilakukan Pak Arif di sekolah mengikuti langkah-langkah 9 langkah tadi, Pak ya? Iya, karena saya sudah dapat ilmunya duluan. Betul. Kemudian ada nggak ketika di langkah-langkah tersebut ada nggak yang menurut Pak Arif itu efektif ya? Yang efektif ya? Yang efektif dalam pengambilan keputusan itu apa sih? Iya. Hal efektifnya. Kalau yang paling efektif ya, biasanya pertama tadi itu yang uji benar atau salah itu pasti ya, itu harus dilakukan, itu paling efektif banget kalau menurut saya itu. Jadi untuk menentukan ambil keputusan seperti apa, uji benar salah dulu yang pertama. Nah, kemudian yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan melakukan analisa secara mendalam serta melihat masalah ini dari berbagai sudut pandang yang luas gitu Pak. Jadi jangan hanya dari saya sebagai pimpinan atau kepala sekolah, saya juga mungkin lihat dari masukan kalau saya sebagai guru itu kira-kira bagaimana, atau mungkin dari sisi kepegawaian bagaimana, seperti itu Pak. Itu menurut saya paling efektif. Masuk ya, merasakan kalau sebagai posisi A. Iya, ya. betul. Baik. Kemudian ini Pak, kalau misalkan selama ini yang sudah Pak Arif alami selama memimpin sekolah, ada nggak sih tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Oke, tantangan ya. Tantangan. Baik. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika diantaranya ya, yang pertama itu saya tuh harus bisa mengambil keputusan dengan melihat efek yang akan ditimbulkan di masa depan itu seperti apa. Itu tantangan pertama. Pasti kan kalau ambil keputusan ini kira-kira nanti ke depan bagaimana nih kalau ambil seperti ini kan itu. Kemudian juga ada saya berusaha bagaimana menjaga agar tidak ada pihak yang merasa dikecewakan. Jadi kalau ketika keputusan diambil, ini pasti walaupun ada yang kecewa, tapi saya berusaha sedikit mungkin yang kecewa. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana saya harus tetap konsisten Pak menjalankan langkah-langkah dalam mengambil keputusan yang bijak tanpa terburu-buru. Dan tantangan yang paling berat yang terakhir ini adalah ketika saya harus banyak mendengarkan masukan dari berbagai pihak, terutama dari guru-guru senior nih yang kerap kali memaksakan kehendaknya untuk disetujui ini karena saya senior, punya pengalaman, harus begini gitu kan. Nah, itu yang paling berat banget tuh tantangan tuh. Oh, itu tantangannya Pak ya? Iya. Kayaknya itu di mana-mana Pak. Iya, di sekolah Bapak juga mungkin seperti itu ya. Oke. Kemudian tadi yang menantang Pak ya. Kemudian kalau Pak Arif sendiri ada nggak sih jadwal khusus untuk untuk penyelesaian kasus-kasus seperti ini? Atau sifatnya insidental? Oke, jadwal. Jadi kalau ya seperti kasus ini Pak, kasus dilema etika ataupun bujukan moral kan memang juga insidental kan, tidak terjadwal gitu ya. Jadi kalau di sekolah saya terus terang tidak ada jadwal khusus yang saya buat untuk itu Pak. Ya, tapi saya mengupayakan apabila dihadapi pada situasi dilema etika, saya akan menjalankan prosedur yang sudah dijelaskan di atas tadi Pak, yang 9 langkah itu Pak. 9 langkah ya. Agar semua masalah dapat terselesaikan secara tepat waktu tanpa harus menunggu berlarut-larut. Nah, selain itu juga saya sering mengajak brainstorming Pak. Saya sering ajak
ajak curah pendapat, saya diskusi para wakasek, para kaprok, para manajemen untuk membahas permasalahan dan perkembangan situasi yang ada di sekolah. Nah, dengan maksud ketika suatu saat saya dihadapi pada suatu situasi dilema etika, saya sudah menerima informasi yang cukup gitu Pak ya, sehingga keputusan yang insya Allah saya ambil itu bisa relatif cepat, dan yang kedua insya Allah relatif tepat, seperti itu, cepat dan tepat. Tepat, ya. Walaupun pasti tidak semua keputusan yang diambil memuaskan semua pihak. Iya, Pak, ya? pasti ada yang kecewa juga tadi saya bilang, pasti ada yang kecewa. Ada kecewanya, ya. Oke, kemudian yang ingin saya lagi, Pak Aib ini sebagai kepala sekolah, mungkin apakah ada ini nggak, ada seseorang atau hal-hal lain yang mungkin membantu Pak Aib dalam mempermudah pengambilan keputusan, atau mungkin ada seseorang yang ditokohkan atau hal-hal lain lah mungkin. Baik, pastinya ada ya. Jadi tentu saja yang paling banyak membantu saya dalam mengambil keputusan adalah di ring satu saya, para wakasek Pak. Jadi ada 4 wakasek, saya itu paling banyak gitu ya membantu saya. Kemudian ada juga para kaprok apabila mungkin masalah-masalahnya itu terkait dengan jurusan. Jadi Pak Kasek, kaprok juga manajemen sekolah ataupun TU ya, tergantung dari masalah yang kita hadapi gitu ya. Nah, mereka itu sangat membantu saya dalam mengambil keputusan dengan memberikan masukan yang logis dan netral gitu Pak. Jadi sehingga membantu saya menganalisa akar masalah dengan lebih komprehensif, memudahkan saya untuk mengambil keputusan dengan lebih bijak. Nah, di samping itu saya juga sering berkonsultasi dengan para kepala sekolah Pak, para kepala sekolah yang senior yang negeri ya, terutama ya, kepala sekolah senior yang negeri. Selain saya membutuhkan informasi tersebut, saya juga meyakini informasi dari mereka itu akan sangat berguna suatu saat ketika saya dihadapi pada situasi dilema etika, seperti itu Pak. Dan itu bukan hal tabu Pak ya, kalau kita menanyakan ke kepala sekolah yang lain ya. Enggak, biasa aja. Malah kita sering diskusi. Hari ini juga ada masalah nih. Ada masalah bersama dari LSM, kita ngobrol nih gimana nih solusinya itu. Itu ada hari ini juga. Oh iya. Betul. Kadang emang masalah harus ada pencerahan dari yang lain mungkin ya. Iya, apalagi yang senior, kepala sekolah senior gitu. Ya baik Pak Aib. Nah, dari hal-hal seperti ini, mungkin dari pengalaman, kemudian cara mengambil keputusan, Pak Aib, pembelajaran apa sih yang bisa diambil atau dipetik dari pengalaman Pak Aib dan pengambilan keputusan ini? Oke. Pembelajarannya. Baik, pembelajaran saya ya. Jadi terus terang saya ini jadi kepala sekolah itu kurang lebih baru 1 tahun 2 bulan lah ya, 1 tahun 2 bulan. Jadi belum banyak pengalaman untuk mengambil keputusan yang dilema etika ya. Yang dilema etika itu belum banyak lah. Nah, kemungkinan mungkin sekitar 4 atau 5 atau 6 kasus mungkin ya yang pernah alami selama ini gitu ya. Nah, saat keputusan saya ambil itu ada pihak, ini pengalamannya, ada pihak atau tim manajemen, salah satu manajemen yang kecewa Pak. Jadi yang kecewa karena memang nih yang bersangkutan menganggap apa yang diinginkan, apa yang dipendapat itu sudah benar dan bahkan sangat benar. Nah, walaupun nampak kecewa ya ketika diambil keputusan itu, yang sangat saya senang itu teman-teman saya di sini tuh mereka tidak menunjukkan kecewaan yang berlarut gitu, yang berlebih, tidak seperti itu. Jadi hanya beberapa saat setelah saya ambil keputusan, kemudian semua sudah menerima dengan senang hati dan bekerja normal seperti biasanya, gitu. Jadi pembelajaran yang sangat penting bagi saya adalah bagaimana kita harus tetap merangkul semua pihak ya Pak ya, semua warga sekolah, baik mereka yang sudah berada pada posisi yang pro gitu kan, atau maupun yang kontra dengan keputusan yang sudah saya ambil. Nah, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Nah, saya menyadari Pak, bahwa sebagai pemimpin ya, sebagai kepala sekolah kita harus cerdas ya, kemudian harus konsisten juga akomodatif. Nah, ini yang penting, harus akomodatif terhadap semua gitu ya dalam mengambil keputusan. Nah, namun di sisi lain kita juga tidak boleh melupakan nilai kebijakan yang merupakan inti dari semua segi kehidupan. Memang ada nilai yang bertentangan, namun keputusan tetap harus diambil, dan kepiawaian kita ini untuk melakukan analisis 9 langkah tadi ya, akan membantu kita untuk mengambil keputusan yang insya Allah tepat. Seperti itu Pak. Ya. Baik, berarti apa yang dipelajari Pak Aib waktu PGP ya dulu, langsung implementasi. Langsung diterapkan ya. Iya dong. Iya. Alhamdulillah Pak Aib. Ya Pak Aib,
sudah cukup pencerahannya buat saya. Saya Baik. pikir ini bukan hanya sekedar wawancara, bukan hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban saya, tugas saya, Baik. namun ini juga masukan buat saya, pengalaman. Walaupun mungkin saya kelihatan lebih tua ya, apa lebih senior, Bisa. tapi pengalaman ini saya tidak dapat dan Pak Aib sudah dapat. Jadi saya pikir tidak ada yang salah ketika kita bertanya, jangankan dengan Pak Aib mungkin yang lebih muda dari saya tidak pernah malu untuk bertanya terhadap siswa sekalipun ketika Baik. kita tidak tahu. Nah, itu bagus, Pak. yang Hebat, hebat. Saya tidak akan malu, dan itu saya sampaikan ke anak juga bahwa ketika kalian tidak bisa, nggak usah malu untuk bertanya, walaupun kepada adik tingkat atau siapapun di bawah kalian. Jadi saya pikir ini alhamdulillah, terima kasih Pak Aib pencerahannya. Sama-sama Pak. Semoga ini bermanfaat buat saya khususnya, dan semoga Pak Aib sukses selalu. Amin, amin. Sama-sama Pak Dodi, sukses ya. Sama-sama. Ya, baik. Makasih banyak Pak Aib atas waktunya. Terima kasih dan mohon maaf mengganggu dan delay kemarin ya. Itu. Oke. Makasih banyak Pak Aib. Ya, makasih sama-sama. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak. Ya, makasih. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dodi Sambudi, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang. Untuk memenuhi tugas kami dalam modul 3.1 demonstrasi kontekstual, saya akan mencoba mewawancari Kepala Sekolah TK Bina Insani dengan Ibu Yusnaini SPD. Untuk itu, insya Allah mudah-mudahan apa hasil wawancara ini bisa menjadi manfaat buat saya pribadi dan kita semua pada umumnya, dan mudah-mudahan tugas saya bisa terpenuhi dengan baik. Baik, Bu Nani ya, Bu Yusnaini Bu ya. Iya, Bapak, gimana? Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah, Ibu sebagai pimpinan sekolah, pimpinan kepala sekolah, maka biasanya Ibu menghadapi beberapa masalah dan Ibu mau tidak mau harus mengambil sebuah keputusan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, biasanya bagaimana sih Ibu cara mengambil keputusan tersebut? Ya, langsung ambil ini aja kali ya, kasus kali ya, lebih enak ngambil kasus aja. Saya pernah dalam sebuah situasi yang dimana harus mengambil keputusan itu efeknya sangat besar. Saya pernah menghadapi seorang guru yang dimana sudah mengajar beberapa tahun, lebih dari 2 tahun. Di situ kita sekolah sudah berusaha untuk mengupgrade guru tersebut, sudah berusaha sabar dalam menghadapinya dari semua sisi, dan ternyata dari guru tersebut tidak ada keinginan untuk berubah menjadi guru yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, saya sangat mempertimbangkan jika saya mempertahankan guru tersebut, imbasnya kepada peserta didik, di mana sekolah itu tidak bisa segimana kita, dalam arti kita punya kurikulum, dan artinya yang kita berikan kepada peserta didik ya harus sesuai dengan kurikulum. Tapi di sisi lain guru tersebut tidak mengindahkan. Baik Bu, jadi ketika Ibu mengambil sebuah keputusan, biasanya Ibu ada prosedurnya ya? Iya. Prosedur masing-masing pasukan mungkin berbeda-beda. Kalau Ibu sendiri bagaimana ketika ada permasalahan, langkah-langkahnya biasanya apa Bu? Iya. Nah, dalam langkah-langkah itu sebenarnya tadi itu dan akhirnya ya, menyambung yang tadi dan akhirnya dengan berat hati kita ibaratnya setelah beberapa kali menegur dan dengan cara-cara yang banyak tapi tidak ada perubahan, dan akhirnya kita mengganti guru itu. Resikonya kita mendapatkan murid yang sedikit, akhirnya karena kepercayaan masyarakat gitu kan. Terus dari respon wali murid juga, dan banyak pihak yang emang
keberatan sebenarnya gitu. Cuma kita saya sebagai pimpinan saya menjelaskan kepada wali murid bahwa ini tidak baik jika dilanjutkan. Sementara karakter peserta didik itu lebih utama. Gitu. Jadi intinya ibu akan lebih mementingkan pada keberpihakan pada murid bu ya. Ya guru juga, guru, murid dan keberkembangan sekolah. Karena sekolah harus berkembang, sekolah harus maju. Yang diutamakan adalah sekolah bu ya. Ya, semuanya, Semuanya. yang penting semuanya bisa diajak kerjasama. Namun ketika ada permasalahan yang satu sisi yang sulit untuk diambil keputusan itu dan menurutkan dalam arti kata ketika ibu ngambil keputusan A mungkin B tidak puas, ketika ibu ngambil keputusan B maka A tidak puas, itu kiatnya bagaimana? Ya itu kita awalnya kita ini dulu sih kayak apa ya namanya ya, refleksi antar personal dulu. Jadi sebelum ngambil keputusan kita mengadakan refleksi dulu, kita muhasabah masing-masing, dan akhirnya kita muhasabah masing-masing selama ini yang terlewati apa aja kekurangan kita. Kan kita tidak bisa menyalahkan, pasti itu terjadi karena semua pihak, kita tidak menyalahkan karena satu pihak saja. Kita muhasabah satu sama lain. Nah disitulah akhirnya walaupun waktunya sangat alot dan atas izin Allah ketemu sendiri gitu, tidak bisa dijelaskan tapi ketemu sendiri jalannya, akhirnya semua pihak bisa menerima keputusan itu. Dan alhamdulillah sekarang setelah keputusan itu diambil, keadaan kembali tentram dengan sosok yang baru yang lebih mau mengupgrade diri dan merubah dirinya dari dirinya yang sebelumnya. Baik, terima kasih bu. Satu lagi mungkin bu yang ingin saya tanyakan adalah mungkin biasanya ada kendala-kendala bu ya pada saat mengambil keputusan. Biasanya kendalanya seperti apa bu? Kendalanya itu kayak apa ya, dari rasa sih. Maksud rasa itu Tidak enak gitu mungkin ya? iya, Bukan. jadi kalau ini diambil, nah kemungkinan ini sakit hati nggak ya gitu. Tapi itu harus diambil gitu, harus diambil keputusan demi kebaikan bersama. Itu kendalanya sih lebih ke situ sih, lebih terasa. Kemudian ada nggak Bu, hal-hal yang mungkin membantu ibu, kebiasaan yang membantu ibu dalam mengambil keputusan, misalkan apakah dapat masukan dari orang lain atau pihak lain, apakah itu juga ada dan membantu atau tidak? Ya, ada pasti masukan dari